Halo semuanya, balik lagi di Soma Izuku. Oke, dan sekarang di sini kita bakalan ngap lagi manhwa yang berjudul The Fan Leveling System. Ini statusnya masih ongoing yang rilis pada tahun 2021 dan chapternya baru 16 chapter. Ya, sedikit sekali ya. Dan sekarang bakalan kita bahas dari chapter 1 sampai chapter 16. Oke lah, langsung aja kita bahas. Dibuka dengan seorang pria yang sedang duduk di depan komputer. Dan dia adalah Lin Chu, seorang pengangguran rumahan abad ke-21 yang sedang mencari pekerjaan di halaman situs pencari kerja. Ketika dia mengklik sebuah halaman, dan tiba-tiba pusaran hitam pun muncul. Dia yang melihat itu pun kaget, ini apa woi? Dan ternyata dia pun di sini pun langsung tersedot masuk ke dalam sistem. Dia berpikir yang benar saja, kenapa aku bisa masuk ke dalam sini? Ketika dia masuk, tiba-tiba di sini sistem pun muncul dengan keterangan, selamat atas pilihan tepat Anda, Master. Sekarang, untuk perjalanan Anda yang selanjutnya. Ini adalah sebuah sistem yang bernama The Fan Leveling System, dan siap untuk melayani Lin Chu dengan sangat tulus. Tapi di sini dia masih belum melihat sistem dan dia pun berkata, "Oi, jangan ngomong sendiri, aku tidak pernah melihat apapun." Karena di sini dia hanya mendengarkan suara tapi tidak bisa melihat sistem. Tiba-tiba di sini dia pun langsung pindah ke Akademi Sihing Star, era bumi tahun 2696. Pada tahun ini, era bumi, makhluk luar bumi menyerang bumi sehingga hampir mendekati kehancuran. Sebagai hasilnya dibentuk para kelompok dan aliansi, hingga pada akhirnya terpaksa menggunakan senjata nuklir untuk mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Dan ini adalah Akademi Shining Star. Namun ketika senjata nuklir menyerang mereka untuk menghancurkan makhluk-makhluk itu, di sini mereka pun masih meninggalkan sebuah virus yang mereka tinggalkan untuk menyebarkan ke seluruh penjuru, menyebabkan bumi bermutasi. Zombie dan makhluk mitos muncul di muka bumi. Dan sejak saat itu, sejak serangan zombie yang datang ke era bumi, di sini dunia pun langsung bersatu, menjadi tempat di mana seniman bela diri yang dihormati. Tiba-tiba di sini diperlihatkan seorang laki-laki. Dia berkata, "Lin Chu." Laki-laki itu bernama Ma Qiang, rekan sekamar Lin Chu, Akademi Shining Star, angkatan 29, seni bela diri tingkat pemula. Dia pun di sini pun sangat kesal ketika melihat Lin Chu pun masih tertidur pulas, dan dia pun langsung berkata, "Mana makanan yang kusuruh kau bawakan? Kenapa lama sekali, ha?" Dan dia, Lin Chu, yang berpindah ke akademi ini di era bumi. Dia adalah angkatan ke-29 dan tidak berbakat kultivasi. Bisa dicap dia sebagai sampah. Teman sekamarnya pun langsung melemparkan Lin Chu ke dinding dan sehingga dinding itu pun langsung hancur. Dia pun di sini pun seperti budak yang dijadikan teman sekamarnya karena di sini pun dia pun masih sangat lemah dan dia hanya bisa diinjak-injak oleh Ma Qiang. Lin Chu pun terbangun, dia berpikir, "Aduh, tanganku kenapa sakit ya? Apa yang telah terjadi? Bukannya tadi aku di rumah, lalu situs bodoh itu membawaku pergi. Lah, aku belum mati. Tiba-tiba ini di mana ya?" Lin Chu pun di sini pun masih belum menyadari kalau dia telah pindah ke era bumi ini dan dia telah masuk ke Akademi Shining Star. Dia pun langsung bangun ketika Ma Qiang pun masih bertindak seenak-enaknya dan di sini Ma Qiang pun langsung ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Lin Chu dan dia pun langsung memberikan sebuah tendangan maut menjemput ajal. Lin Chu pun berpikir setelah masuk ke dalam sistem dan tiba-tiba dia datang ke sini, apakah dia sedang bereinkarnasi? Lalu siapa orang itu yang tiba-tiba datang menghajarku? Aku bereinkarnasi spesial dan aku seburuk ini. Dan tiba-tiba di ingatan tubuh dari pemiliknya itu pun langsung muncul. Dia seorang sampah yang terus dihajar oleh anak-anak akademi di sini. Dan dia di sini dianggap sebuah kegagalan dan sebuah ampas. Orang-orang berpikir kalau Lin Chu dia pantas untuk mati. Ma Qiang pun di sini pun mengajak kedua temannya dan masih untuk mengajar Lin. Tapi di sini Lin pun langsung menjawabnya,
Hei, kau bilang apa? Bahkan sampai mati pun, kenapa bajingan berundung sepertimu ada di sini, ha? Tapi tiba-tiba di sini, Lin Shi pun malah berkata sambil berteriak, "Aku tidak akan mengaku kalah." Ketika dia dihajar habis-habisan oleh teman sekamarnya, di sini sistem pun langsung muncul. Ding! Mendeteksi amarah master sudah terisi penuh. Ya, dia bernama Lin Shu yang level 1 masih ya. Dan dia butuh 100 EXP untuk naik ke level. Kekuatannya pun 35, kecepatannya 32, dan ketahanannya 33. Dan catatan, dia seorang manusia biasa yang memiliki minimal 38 di setiap kategorinya. Dan skill pun menganalisis kalau dia mempunyai analisis ace. Itu sebuah kekuatan mata ya. Daya tarung dia sekarang 250 dan amarahnya pun sudah meluap-luap menjadi 100%. Dan sistem berkata, apakah kau ingin menggunakan Cheng Strike? Ketika Ma King pun ingin menghajar Lin Shu untuk menjemput ajalnya, di sini Lin pun langsung menggunakan sebuah skill yang diberikan oleh sistem. Mereka pun di sini pun langsung beradu pukulan satu sama lain. Pukulan dari Lin Shu itu berhasil mematahkan tangan dari Ma Qiang. Dan dia spontan langsung terdorong mundur. Orang-orang pun berpikir setelah melihat Ma Qiang mundur, "Kak Qiang, kenapa kau kalah dari sampah ampas itu?" Dan keesokan harinya, di kelas 29, guru yang telah masuk langsung berkata, "Semua seniman bela diri pemula dari kelas kita diizinkan untuk berpartisipasi." Dia pun melihat muridnya, sepertinya kurang satu, lalu di mana ya Ma Qiang? Murid pun langsung mendengarkan perkataan guru. Mereka pun semuanya pun langsung hening. Tapi di sini, bestinya pun langsung menjawab. Dia berkata kalau Ma Qiang sedang menjalani operasi di sektor C. Tentu dong. Melihat respon dari muridnya, gurunya pun menjawabnya. Dia berkata, "Operasi? Apa yang telah terjadi?" "Iya, dia telah dihajar oleh Lin hingga semua tulangnya patah." Murid yang mendengarkan perkataan kalau Ma Qiang telah dihajar oleh Lin, mereka pun tidak percaya. Apa Lin Shu? Bagaimana mungkin sampai itu mencederai Ma Qiang? Sontak di sini tidak ada satupun yang percaya. Tapi di sini besti dari Ma Qiang pun telah berkata dengan jujur, walaupun di sini mereka tidak percaya. Guru ini langsung berkata, "Sudah-sudah, Ma Qiang tidak akan ke sektor A20 untuk latihan praktek." Dan di sini Lin langsung masuk. Dia berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku yang pergi, Pak?" Lin yang masuk di kelas ke-29. Lah, itu kan Lin Xiao. Kenapa dia terasa berbeda ya dari sebelumnya? Penampilan Lin telah berubah. Yang dulu letoy, lemot, dan sekarang dia pun telah santuy dan bertubuh kekar. Tapi tidak kekar-kekar amat, karena di sini mereka adalah siswa dari akademi. Gurunya langsung berkata kepada Lin, "Kau yakin? Lin, jangan nekat, sektor A20 itu sangatlah berbahaya. Kau setidaknya harus tingkat seniman bela diri pemula sebelum mempertimbangkan untuk masuk ke dalam sana. Sektor A20 itu tempatnya zombie dan makhluk mitos. Apakah kau sedang terburu-buru menyajikan kepalamu sebagai santapan dari zombie dan makhluk mitos itu?" "Ya, kalau begitu, dengan mengalahkanmu, apakah aku diperbolehkan untuk ikut?" jawab Lin sambil menantang laki-laki yang menganggap remeh dari Lin Xiao. Lin pun langsung menganalisis dengan kekuatan matanya, analisis Ace. Dia melihat kalau lawannya yang bernama Xu Jun, tingkat seniman bela diri pemula. Kekuatannya pun 52 ya, yang mungkin jauh di atas Lin. Tapi di sini Lin tidak takut, dia pun terus maju. Sekarang di arena pertarungan Akademi Shining Star. Orang yang menonton, mereka berkata kalau si sampah dari kelas 29 itu ingin melawan seniman bela diri pemula sekelasnya. Iya, namanya itu Lin. Menurutku, otak si sampah itu sudah hancur. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan santunya, Lin pun langsung masuk ke dalam arena. Shujun pun berkata, ternyata kau berani ya. Aku pastikan aku akan menginjak-injak harga dirimu." Ketika dia langsung ingin menyerang maju ke arah Lin, di sini
Pukulannya pun langsung ditangkis dan ditahan oleh Lin. Lin berpikir kalau pukulan ini membuat sekujur tubuhku sangatlah sakit. Tapi di sini dia pun langsung membalasnya. Dan tidak ada satupun pukulan dari Sujun yang berhasil mengenai Lin. Ketika dia menghindar serangan dari Lin, di sini sistem pun berjalan dengan analisis. Kemarahannya pun tinggal 70%. Para penonton di sini melihat pun tidak percaya, termasuk dengan guru itu. Mereka pun tidak percaya. Guru ini berpikir kalau melihat Lin bertarung, memang sih dia itu cuma menghindar, akan tetapi dia tidak menjadi resah. Aku belum pernah melihat pandangan penuh tekad seperti itu sebelumnya. Dan ketika Lin punya kesempatan dan sistem pun telah berkata 100% di sini, dia langsung menggunakan sebuah teknik pukulan yang digunakan untuk Makyang, yaitu Chain Strike. Dia langsung menggunakan pukulan itu, dan di sini para penonton langsung menganga melihat itu, termasuk dengan gurunya yang tidak percaya. Mereka kompak kali, Bung. Mereka di sini sangat amat kompak, berkata, apa? Lin yang masih berdiri dengan sangat santuy dan lawannya Sujun yang sudah terkau-kau itu. Di sini pertarungan itu pun telah dimenangkan oleh Lin. Dan sekarang Lin pun berhasil untuk masuk ke sektor A20 yang terletak di sisi utara kota yang terkena radiasi nuklir yang menyebabkan virus bermutasi dan mengamuk. Kota ini pun dipenuhi dengan zombie dan makhluk yang berevolusi dari sudut ke sudut, membuat kota menjadi sangat berbahaya. Mereka di sini telah berkumpul ya. Dan teman di sebelah Lin pun berkata, "Hey Lin, apakah kau tidak merasa gugup?" "Aku sih benar-benar ya saat gugup." "Lah, untuk apa? Kenapa harus takut?" "Ya, hanya di mataku mereka bukannya zombie, tapi sekumpulan EXP yang sangat berharga. Karena di sini ketika Lin membunuh zombie itu, EXP-nya pun akan meningkat dan levelnya otomatis akan segera meningkat juga." Dan di pinggiran sektor A20, mereka di sini sedang berjalan-jalan berkeliling-keliling. Mereka di sini berpikir kalau melihat pertarungan Lin yang menghancurkan Sujun, dia berkata, "Allah, sampah Lin itu hati-hati loh, jangan jadi beban." Lin pun di sini pun mengabaikan ya perkataan dua orang tidak berguna itu ya. Adalah kalian tuh berhentilah berbicara dan sekarang fokuslah. Di sebelah sana ada sebuah pergerakan. Mereka semua pun telah bersiap-siap dengan menggunakan senjata milik mereka. Dan betul kan, di pojok sana monster pun muncul, zombie tingkat 1. Ciri-ciri pergerakan sangat lambat, giginya pun sangat tajam, dan membawa virus. Daya tarung pun total 380. Di sini, zombie itu langsung berlari, mendekati Lin dan kawan-kawan. Lin berpikir setelah melihat zombie itu berlari, mendekati ke arahnya. Sialan. Bahkan zombie itu lebih tinggi daripada daya milikku. Yang sekarang daya milik Lin pun 291. Tapi sekarang dia hanya berpikir, ya tidak apalah. Tapi kan sekarang aku nyebut tuh EXP ya, dan secara otomatis levelnya pun akan meningkat. Demi lebih baik EXP, aku harus menghajarnya. Lin di sini langsung berlari mendekati zombie itu dan langsung mengangkat pedangnya dan langsung mengibaskan mengarahkan si zombie itu. Zombie itu yang berhasil dikalahkan Lin, dan di sini Lin mendapatkan 200 EXP karena telah berhasil membunuh zombie tingkat 1. Dan strength-nya pun meningkat ya, 38 poin. Tapi tidak henti di situ saja, karena di sini zombie pun langsung menyerang ke arah Lin secara bersama-sama. Tidak hanya 1-2, bahkan 3 yang di sini langsung menyerang mengarahkan ke arah Lin. Ya, dia pun di sini pun langsung bingung ya. Tapi di sini salah satu dari mereka pun langsung maju. Dia berkata, "Hei kau, minggir." Dia langsung berlari dengan gercep, mengangkat pedangnya dan langsung mengibaskan si zombie itu. Ya, dia pun telah sombong ya karena telah berhasil mengalahkan zombie itu. Ya, kakak Zhangji itu tetaplah yang terbaik daripada si sampah itu loh. Lin yang melihat zombinya yang 3 orang menyerang ke Lin yang langsung disikat oleh temannya itu, dia berpikir kalau sialan EXP ku menghilang. Halah, sampah itu mengacau saja. Mereka pun di sini pun masih terus berlari mencari zombie satu persatu. Sekarang tiba-tiba di sini muncullah seorang zombie yang sangat besar, lebih besar dari yang tadi, dan dia adalah pemimpin zombie tingkat 1.
Ciri pergerakan cepat, taring, dan cakar tajam bisa memanggil zombie tingkat 1 dan daya tarungnya 580 cuy. Lin berkata, "Dahlah, jangan bergerak dulu woi." Lah, kenapa? Majulah. Tapi di sini mereka pun tidak peduli ya apa kata Lin. Mereka pun masih terus petakilan dan mereka pun berkata, "Sudahlah, kita maju saja, sikat." Dan secara otomatis si bos zombie itu langsung memanggil zombie tingkat 1 dan semua zombie pun telah berkumpul di sini. Kan ku bilang apa? Jangan menyerang dulu lah. Kau ini teka nih aneh. Mereka pun diserbu semuanya pun yang melihat zombie itu pun ketar-ketir ya. Zombinya banyak kali woi. Dan di sini dia yang sok pahlawan ini, dia pun mencoba untuk melarikan diri dari semua kumpulan si zombie itu yang telah berkumpul di sana. Dan Lin, dia pun dengan gagah berani, dia berpikir, kalau aku bisa mengalahkannya, semua zombie ini pasti bisa menaikkan levelku kan. Nekat ya dia, ingin menghabisi zombie itu satu persatu. Walaupun temannya berpikir kalau Lin sudah gila, tapi karena untuk demi XP, dia pun terus berlari untuk menyerang zombie itu ya. Dengan pedang milik Lin, satu persatu dari zombie itu yang ditebaskan dengan pedang Lin, mereka pun telah mati, dan secara otomatis, poinnya pun telah naik ya, secara perlahan-lahan. Dan temannya yang melihat pergerakan dari Lin, yang mengangkat pedang, yang mengibaskan zombie itu, mereka berpikir kalau, Lin, apa dia benar-benar ya Lin Shu yang ku kenal dulu? Kenapa dia sangat se-ekstrim ini? Beda dari yang kemarin. Ya, karena di sini melihat Lin yang sangat bersemangat, mereka pun langsung maju secara kompak untuk menyerang zombie itu. Dan sekarang di sini mereka berdua pun ke wilayah yang di sini pemula pun dilarang untuk masuk. Lin yang melihat papan itu yang tertulis, ya kayaknya sih tempat ini seorang profesional ya, dan kita tidak boleh untuk masuk. Temannya pun berkata, Lin, coba kau lihat, ada apa? Itu ular. Dan di sini Lin pun berkata, sialan. Itu ular kan? Iya, tapi di sini daya tarungnya pun tidak terhitung lagi dan tidak bisa terdeteksi. Yang hanya tertulis si Python kamuflase tingkat ketiga. Dan Python itu mendekat ke arah mereka berdua. Mereka pun secara instan langsung ya menghindar dari serangan Python itu. Lin berkata, "Oi, cepat kita lari. Kita tidak akan bisa untuk mengalahkannya." Ular itu di sini malah mengejar ke arah Lin. Sialan, kenapa si ular itu malah mengejarku, bukan si gendut itu? Dan si Lin pun mati-matian untuk menghindar dari si Python itu yang tidak terdeteksi kekuatannya. Dan ketika Lin berlari, dia pun bertemu dengan seseorang. Dia berkata, "Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan di sini?" Bersembunyi dengan sangat mencurigakan. Tunggu bentar, tunggu bentar. Dari seragamu sih sepertinya kau itu salah satu bocah akademi Shining Star ya. Iya, halo bang abang. Ya, aku di sini cuma lewat karena di sini aku sedang dikejar-kejar oleh ular Python. Tapi mereka pun malah mengabaikan Lin ya. Dia malah berkata, pedang akademi Shining Star. Aku selalu pengen sih satu ini untukku ya. Dan dia pun berusaha untuk mengambil pedang milik Lin. Dan ketika mereka yang mengambil pedang Lin ingin membunuh Lin di sini, ular Python itu pun langsung muncul. Ketika mereka mengangkat pedang itu dan ingin menyerang Karolin, tiba-tiba di sini ular Python itu pun muncul dan langsung melahap salah satu dari mereka. Ketika mereka bertarung, Lin yang bersembunyi pun hanya bisa mengamatinya. Di sini, Lin menganalisis seniman bela diri tingkat 1. Halah, belaga kali yang ingin melawar ular Python. Dan orang ini pun berkata, "Hei kau, kau bocah kan yang memancing ular ini ke sini kan? Sini kau bantu aku." Dan ketika ular Python itu telah kalah, di sini mereka ingin menghabisi Lin lagi. Dengan kekuatan milik Lin, di sini Lin pun malah mengalahkan si patwa jelek itu. Lin berkata, "Keluarga Zhang ya, sayang sekali, aku tidak tahu siapa itu keluarga Zhang. Yang ku ketahui, barusan kalian semua berniat untuk membunuhku." Dan di sini Lin pun malah menghabisi mereka semua. Sistem pun muncul dan selamat. Keberhasilanmu untuk keberhasilan telah membunuh seniman bela diri. Dia mendapatkan 2500 EXP. Dan semuanya pun telah selesai. Ketika Lin ingin kabur, dia pun malah tersesat lagi. Dan untuk kedua kalinya,
dia malah masuk ke zona yang terlarang lagi dan sangat berbahaya. Dia melihat di sini kalau makhluk berevolusi yang tingkat keempat, macan tutul petir. Daya tarungnya pun tidak terdeteksi ya. Tapi di sini ketika kemunculan monster itu di sini muncullah seorang perempuan yang bernama Lao Yu, seniman bela diri tingkat keempat. Dia langsung mengibaskan pedangnya untuk mengarahkan dan mengalahkan si macan tutul petir itu. Lin pun di sini pun hanya bisa menontonnya ya. Dia berpikir kalau kekuatan seniman bela diri tingkat 4 itu sangat kuat sekali. Aku akan jadi skuad dia suatu hari nanti, bahkan lebih kuat darinya. Dan ketika itu di sini, ketika macan tutul itu pun telah terbaring karena dikalahkan oleh Lao Yu, macan ini pun langsung bangkit lagi dengan menggunakan kekuatannya dan langsung mengaktifkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan ketika macan itu telah mati karena dibunuh oleh Lao Yu, di sini muncul lagi macan tutul petir yang mengejar Lin Xiao. Dia langsung lompat ke dalam jurang ketika si macan itu ingin menyerang ke arah Lin Xiao. Dia berpikir kalau lebih baik aku melompat daripada aku disengat dan disetrum oleh macan itu. Ketika dia melompat dan dia pun masuk ke dalam dasar laut, dia pun berkata, wah syukurlah, kupikir ini tanah, ternyata ini air. Ya ternyata aku masih bisa selamat. Dan dia yang tercebur itu melihat perempuan yang bertarung dengan macan tutul tadi. Dia pun telah mengambang ya, si Lao Yu. Lin pun langsung mendekat ke arah Lao Yu. Dia berkata, dia belum mati kan? Dan dia pun langsung menyelamatkan Lao Yu. Ya, sambil beristirahat di sini, Lin pun mendapatkan sebuah ikan dan langsung membakarnya. Lao Yu dia pun langsung terbangun ya. Dia berkata, siapa kau? Kenapa kau telanjang begitu? Apa yang sudah kau lakukan kepadaku? Dan dia pun langsung mengangkat pedangnya. Katanya apa yang sudah aku lakukan? Bukannya aku ya yang telah menolongmu. Di sini, Lin Xiao pun langsung memberikan sebuah ikan bakar kepada Lao Yu. Lin berkata, kau itu terluka dan tidak ada obat di sekitar sini untuk menyembuhkan lukamu. Lebih baik kau makan terlebih dahulu untuk memulihkan staminamu. Dan perkenalkan, namaku adalah Lin Xiao. Ya, baiklah, dan namaku adalah Lao Yu. Mereka pada saat pun telah berkenalan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak suka ya, berhutang kepada siapapun. Katakan apa yang bisa kau mau. Aku akan berikan setelah ini semua lunas dan tidak ada lagi urusan denganmu, kata si Lao Yu. Dan aku juga bahkan bisa loh membunuhmu, kata si Lao Yu. Lin yang mendengarkan perkataan Lao Yu, dia berkata, Kak, kau tidak serius kan? Aku baru saja loh menyelamatkan nyawamu. Dan di malam hari di sini, Lin pun langsung membuka sistem. Dia pun melihat kalau aku dapat undian berhadiah dari sistem setelah membunuh seniman bela diri sang hari ini kan. Dan Lin Xiao pun langsung melakukan sebuah draw. Dan ketika dia sedang melakukan sebuah draw, dia pun mendapatkan aliansi koin lagi. Tapi ternyata tidak, panah itu pun masih bergerak mengarahkan ke hadiah jackpot. Lao Yu pun berkata, hei, apakah kau mendengar sesuatu? Itu seperti petualang regu yang mengarahkan ke sini. Lin langsung berkata, cepat kita harus meninggalkan tempat ini. Kita tidak tahu apakah mereka ramah atau tidak. Dan di sini, Lao Yu langsung digendong oleh Lin dan mereka langsung berlari dan melarikan diri. Dan betul ya, mereka adalah regu. Tadi kemungkinan ada orang sih di sini. Tapi kemungkinan mereka belum pergi jauh dari sini dan mereka berencana untuk membunuh mereka berdua. Lin yang masih menggendong Lao Yu, dia di sini melihat dengan kekuatan matanya kalau yang ada di depan itu adalah seekor monster. Dan monster itu adalah ular sayap merah dan tingkatnya itu tingkat 2. Dengan baik hatinya di sini, Lao Yu pun langsung meminjamkan pedangnya kepada Lin Xiao. Lin yang melihat pedang milik Lao Yu, dia berpikir kalau pedang ini sangat bagus sekali ya, tapi ternyata ketika dia memegangnya, itu ternyata berat kali woy. Dengan menurunkan Lao Yu di sini, Lin langsung berhadapan dengan ular sayap merah. Dan Lao Yu berkata kepada Lin, kau jangan sembrono dan dengarkan saja arahanku. Dan ketika ular itu langsung menyerang ke arah Lin, dengan taringnya yang menunjukkan ke arah Lin, itu sangat seram kali. Lao Yu langsung berteriak kepada Lin, cepat, berputar dan tikam ke bawah.
Dengan arahan itu, dia langsung bergerak sesuai perintah dari Lao Yu dan langsung menancapkan sebuah pedang itu kepada kepala ular itu. Dan akhirnya, ular itu dengan sangat gampang bisa dikalahkan oleh Lin Xiao. Dengan senang hatinya, Lin berkata kepada ular itu, "Pucek ya, gigit aku sini, gigit saja kalau kau bisa." Dia pun disini langsung memberikan sebuah jari yang tidak ramah kepada si ular saya merah. Tapi ternyata tiba-tiba di sini ular itu pun langsung melepaskan kepalanya dan langsung menggigit tangan dari Lin. Lin yang melihat ular itu yang bisa melepaskan kepalanya, dia berkata, "Astaga, apa ini ya? Ini skill apa woi? Yang bisa menembakkan kepalanya dan menggigit tanganku, sialan." Sistem pun langsung muncul selamat kepada Master untuk keberhasilan membunuh ular saya merah dan mendapatkan 2500 EXP. Lin berkata kepada Lao Yu, "Hei, kau itu pasti tahu kan? Kalau si ular saya merah itu bisa melepaskan kepalanya, kenapa kau tidak memberitahuku dari tadi?" Lao Yu berkata dia menjawab perkataan dari Lin Xiao. Dia berkata kalau, "Ya kan kamu gak nanya." Kamu nanya. Iya, kau bertanya-tanya. Lin pun merasakan tangannya sangat sakit sekali ketika racunnya pun telah bereaksi. Dan dia bertanya kepada Lao Yu, "Dan apa penawarnya?" Reaksi gigitan ular itu, dia merasakan sebuah gatal yang luar biasa. Lao Yu yang melihat Lin yang sedang kegatalannya itu, dia berpikir kalau dia hampir lupa kalau jenis ular saya merah itu adalah ular yang sangat mesum. Dan dia langsung mendekat ke arah Lao Yu dan langsung menangkap Lao Yu seperti santapannya. Di sini Lin berkata kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan dia bertanya, "Apa woi penawarnya, cepat katakan." Dan ketika itu di sini tiba-tiba Lin pun langsung mencium Lao Yu. Karena di sini ular itu, efek sampingnya itu sangat gatal, dan ular itu pun jenisnya sangat mesum kali ya. Secara spontan, Lin pun ikut bingung ya, kenapa reaksinya pun bereaksi seperti ini. Dan di sini Lao Yu pun berkata, "Cepat pergi ke sana. Itu adalah penawarnya. Itu seperti danau kecil yang tempat Lin Xiao, dia harus mandi karena harus membersihkan dari bisa ular yang menggigit Lin Xiao itu." Lin Xiao pun langsung berlari, dia langsung pergi dan melompat ke danau itu. Ya, aku merasa sangat jauh. Lebih nyaman setelah nyebur ke air ini, tapi air ini sangat dingin kali ya. Lao Yu di sini sedang berdiam diri. Tiba-tiba di sini seseorang pun datang yang langsung menghampiri Lao Yu. Dia berkata kalau, "Hei cantik, kau sendiri saja." "Hei kau itu jelek, menjauhlah ya dariku. Kalau tidak akan kubunuh kau," jawab Lao Yu. Sekomplotan orang jahat ini mereka pun langsung menghampiri Lao Yu. Dia berkata kalau, "Allah, kami tadi melihat kau mengalahkan macan tutul petir tadi yang membuatmu terpelanting jauh masuk ke dalam jurang, dan ternyata kau apa? Belum mati kan?" Dan Lao Yu yang diganggu oleh komplotan busuk debat sialannya itu di sini, Lin pun langsung dengan gercep dia langsung berjalan dengan sangat santuy. Dia berkata, "Oi, kalian semua ini, apakah kalian cari mati, ha? Siapa kau yang berlagak sebagai pahlawan?" Di sini Lin langsung berkata, "Kau itu Zhang Liang, seniman bela diri tingkat 2, menggunakan pisau sebagai senjata utama dengan daya total 1540. Lin langsung menuju ke arah mereka sambil berkata kepada mereka semua dari nama, tingkatan mereka, bahkan daya tarung mereka. Mereka pun kaget, kok bisa ya dia tahu? Dan Lao Yu yang mendengarkan itu, dia pun ikut kaget. Dia bertanya-tanya, "Kenapa kau bisa tahu?" Mereka yang kabur di sini langsung dengan gercepnya. Mereka berpikir kalau di sini Lin Xiao itu adalah seorang ahli. Jadi mereka di sini langsung melarikan diri karena mereka takut ya mereka akan meninggoy karena Lin Xiao. Lin pun langsung menjawab pertanyaan dari Lao Yu. Dia berkata, "Ya itu rahasia." Dan di sini dia langsung menggendong Lao Yu lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi di sini komplotan itu pun bingung ya. Mereka bertanya-tanya kepada bosnya, "Hei bos, bukankah itu sepertinya aneh ya? Apakah dia itu seorang penipu?" "Iya, kami bahkan sudah memeriksanya. Tidak ada orang di sekitar sini. Mereka pasti segera kabur setelah kita pergi." Dan akhirnya mereka pun sadar kalau mereka pun telah ditipu oleh Lin Xiao. Dan mereka yang merasakan ditipu oleh Lin dan juga Lao Yu, mereka pun masih terus menargetkan mereka berdua di sini. Dan keesokan paginya,
Loyu yang sudah sembuh, dia berkata, "Oh, ternyata ini sudah pagi ya." "Ya, baiklah. Aku sekarang sudah bersiap loh untuk bertarung." Tenagamu sudah pulih kah?" "Ya, syukurlah," kata Lin. Loyu pun di sini pun langsung berkata kepada Lin, "Kalau begitu kita harus berpisah di sini ya." Dan dia pun langsung pergi. Dan di sini, Lin langsung berkata kepada Loyu, "Hui, dari mana asalmu, dari mana?" Dan Loyu pun sambil terbang melompat tinggi itu, dia langsung menjawabnya, "Aku berasal dari Defense City." Dan setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya di sini Lin pun berhasil menemukan teman-temannya. Ya, mereka kan dari Akademi Shining Star ya. Mereka yang melihat Lin, mereka berpikir kalau kenapa ya Lin dia tidak mati saja, dan kenapa dia bahkan tidak sedikit terluka. Gurunya pun berkata, "Lin Xiao, kau tidak apa-apa kan?" "Ya tentu, aku nggak apa-apa kok." Dua orang ini pun langsung berkata kepada Lin, karena di sini mereka tidak menerima kalau Lin pun bergabung lagi bersama dengan mereka. Dia langsung berkata, "Ya Lin Xiao ya, beberapa hari ini kamu tidak cuma bersembunyi kan? Jangan bilang kau tidak membunuh seekor pun makhluk yang berevolusi." "Haha, itu mah tidak ada lagi, Bung." Mereka di sini pun langsung menertawakan Lin Xiao dan langsung menganggap Lin Xiao itu pun remeh, tapi tidak membunuh satupun monster yang berevolusi. Lin pun langsung menjawabnya ya, perkataan dua berdebat itu, "Oi. Sepertinya kalian membunuh banyak makhluk yang berevolusi ya. Kalian itu tampak sangat sombong." "Ya tentu saja, kakak Zhang Yi ini membunuh 8 ekor tingkat 1 loh." "Lah, lantas kau membunuh apa?" Teman-teman sekelasnya ini yang mendengar kalau Zhang Yi berhasil membunuh 8 ekor tingkat 1, mereka pun kagum. Wah, banyak kali ya dia. Memang ya, ketua kelas itu sangatlah hebat. Lin langsung berkata, "Oh, ternyata 8 ekor tingkat 1. Memangnya segitu dia nggak banyak, ha? Kau itu sombong kali ya. Coba tunjukkan apa yang kau bawa." Di sini langsung Lin pun langsung menunjukkan sebuah kristal yang langsung dia jatuhkan dari tasnya. Wah, itu banyak kali ya. 16 core tingkat 1, 5 core tingkat 2, dan 3 core tingkat ketiga. Gurunya pun tidak percaya, ini luar biasa woi. Mustahil kan seorang siswa bisa membunuh dan mendapatkan kristal sebanyak ini. Ini kan Evolved Core, makhluk tingkat ketiga, dan ada 3 buah. Teman sekelasnya pun tidak percaya apa, Sampalin membunuh 3 ekor tingkat ketiga. OMG, Evolved Core tingkat ketiga itu, mana mungkin, ini mah mustahil. Mereka langsung berkata, "Pak Guru, dia itu loh curang. Mana mungkin si Sampalin itu mendapatkan sebanyak ini, dan apalagi dia bisa menaklukkan tingkat ketiga." "Kau bilang curang ya," kata guru ini. Dia langsung berdiri berkata, "Kalau iya, kenapa kau tidak curang saja? Kenapa kau tidak curang seperti Lin kalau menganggap Lin itu curang? Core tingkat ketiga itu berharga hampir 1,5 juta. Siapa di antara kalian yang sanggup membeli sampai 3 buah hanya untuk curang, ha?" Mendengarkan perkataan Pak Guru Su, mereka pun terdiam, terpelongo. "Hah? Mahal kali ya?" Dan akhirnya mereka pun telah sampai di Sunsetin, dan mereka pun menukarkan itu dengan koin. Tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba di sini, si kakak kelas mereka pun datang. Oh, jadi mereka ya dari kelas 29. Cih, segerombolan anak mami, semakin banyak mereka berlatih, semakin kelihatan gak berubah sama sekali loh. Laki-laki ini yang memegang sebuah kantung, dia bernama Sun Chen, seniman bela diri. Kawakan ciri spesial pun tidak terdeteksi ya, dan daya taruhnya pun tidak terdeteksi, karena di sini mereka lebih tinggi dari si gerombolan kelas 29. Yang di sebelahnya itu si bestinya, dia bernama Li Yuan, seniman bela diri pemula. Dan ciri daya tarung pun tidak terbaca. Lin sangat kesal ketika kedua orang itu pun langsung datang-datang menyerobot sambil berkata yang tidak ramah kepada mereka. Lin langsung berkata kepada kedua orang itu, "Aku ingin kau minta maaf di sini sekarang juga. Atau aku tunjukkan padamu bagaimana rasanya diberi pelajaran oleh si sampah." Su Chen langsung berkata kepada Lin sambil mengepalkan tangannya, "Beraninya ya, kau sampah belagaanku di hadapanku. Bukan Su Chen namanya, kalau aku tidak memberi kalian semua itu pelajaran." Lin langsung mengepalkan tangannya, mengikuti pergerakan dari Su Chen.
Kamu adu jotos, kau berani iya. Tanpa berlama-lama, mereka pun di sini pun adu jotos dengan gumpalan tangan mereka berdua. Mereka pun beradu tinju. Sochan berpikir kalau ini gawat ya, kok bisa bocah ini memukul sekuat ini? Makan apa dia? Ya baiklah, akan kubuat kau cedera. Dia langsung berlari ke arah Lin. Tapi di sini Lin pun langsung dengan gercep langsung menyempak Sochan duluan sehingga muka Sochan pun langsung komuk cu. Teman-teman sekelasnya pun langsung bersorak, Lin Xiao, hajar dia, pukul dia, habisi dia, buat dia seperti pergedel, kalahkan dia si sombong itu. Sochan dia tidak menerimanya karena dia seperti sedang diremehkan dan dihina oleh komplotan dari kelas ke-29. Dan dia langsung mengepalkan tangannya sambil mengeluarkan sebuah jurus yang bernama Painter Martial Skill Bursting Fist. Pukulan sebanyak itu pun tidak ada satupun yang berhasil mengenai Lin karena di sini Lin pun berhasil menghindari pukulan dari Sochan. Dan setelah amarahnya pun telah terkumpul 100%, di sini Lin Xiao langsung mengeluarkan sebuah teknik Charger Strike. Dengan pukulannya itu di sini, Sochan merasa kalau tangannya itu pun seperti hancur, remuk karena diputar oleh si Lin itu. Dan dia pun di sini pun berkata, wah sakit kali woi. Sochan yang telah dikalahkan oleh Lin Xiao dengan teknik Chain Strike. Tangan Sochan pun di sini pun telah patah ya, karena dipelintir oleh si Lin. Tapi di sini kelas mereka pun menjadi sangat ricuh antara kelas 29 dengan kelas ya tingkat ke-1 itu. Di tengah-tengah itu di sini tiba-tiba guru mereka pun datang dan mereka pun bingung ya kenapa murid mereka pun menjadi sangat ricuh. Dia berkata, "Hui, ada apa ini ya?" Dan mereka pun di sini pun menjelaskan kepada semuanya. Dan akhirnya di sini Pak Su pun memanggil Lin Xiao. Dia berkata, "Lin Xiao, cepat minta maaf kepada Sochan." Di dalam hati Pak Su pun dia pun sangat senang ya. Bagus. Bocah-bocah sombong dari kelas atas ini bahkan tidak mendengarkan guru mereka. Tidak kusangka Lin Xiao bisa menghajar mereka hanya dengan 2 kali gerakan. Lin pun langsung meminta maaf kepada Sochan dengan muka yang petakilan. Di sini pun dia berkata, "Kak Sun, maaf ya. Harusnya aku tadi tidak memukulmu yang sekeras itu loh. Tapi tak usah khawatir, biaya pengobatan aku yang bayarin." Mereka yang mendengarkan permintaan maaf Lin Xiao dengan sangat petakilan yang tidak niat itu, mereka pun berkata, "Hah, bocil ini memang sangat ya meresahkan." Dan guru dari kelas 1 pun berkata, ya kedua belah pihak sama-sama salah kali ini karena Lin Xiao sudah meminta maaf sepantasnya. Lupakan saja insiden kali ini. Cepat rawat cedera Sochan sekarang juga. Dan temannya pun berkata, "Tadi aku ceroboh, tapi Lin Xiao, apakah kau mau tanding ulang di kompetisi akhir semester nanti?" Ya, siapa takut. Sochan pun tidak menerima kekalahan mereka dan akhirnya pun mereka pun akan bertanding ulang lagi di next nanti ya. Dan akhirnya pun kelas 29 pun diajak guru Pak Su ini untuk mengukur kekuatan mereka melalui mesin ukur daya tarung. Dan setelah sampai di sini, mereka pun yang telah berkumpul, Pak Su pun berkata siapa yang mau duluan. Dan mereka pun secara satu persatu masuk ke dalam sana dengan diukur daya tarung mereka. Dan sekarang yang pertama maju pun totalnya pun daya tarungnya pun 450. Dan sekarang giliran Lin Xiao. Ketika dia masuk, ya lupakan sajalah Lin Xiao itu apalah, dia mah sampah. Mereka semua pun malah mencemooh ya. Mereka pun berkata sambil merendahkan Lin Xiao tanpa melihat hasilnya. Dan ketika melihat hasilnya ternyata total daya tarungnya pun wow. Dan sekarang di sini di ruangan Pak Su pun berkata, "Zhang Yi, Lin Xiao, aku meminta kalian untuk tidak pergi dalam rangka membahas perkembangan kalian ke depannya. Jadi kalian berdua tidak usah pergilah. Kalian berdua sudah menjadi semakin bela diri. Karena itu, kalian harus memikirkan senjata apa yang akan kalian pilih sebagai andalannya." Zhang Yi pun disebut sangat kesal ketika melihat lagi, lah Lin Xiao lagi. Zhang Yi dia pun sangat tidak menerimanya dan sangat kesal ketika melihat hasil daya tarung Lin Xiao yang totalnya itu 676, yang lebih tinggi daripada yang lainnya, dan dia adalah yang si puncak pertama.
dari kelas 29 ya. Mereka yang meledai tarung Lin Shu, mereka pun berkata, lah kok bisa? Dan ketika di sini Lin Shu ditanya untuk senjata yang akan digunakan untuk bertarung, Lin Shu pun berkata kalau dia ingin menggunakan sebuah tongkat. Pak Su pun bingung ya, lah apakah kau yakin? Tentu dong, aku yakin. Pak Su pun berkata kepada Lin, baiklah, informasimu sudah direkam di kartu identitas ini, jadi kau ambillah. Bawa ini ke lantai 2 perpustakaan. Kau bisa mendapatkan buku petunjuk untuk dasar seni senjata tingkat dasar jalur kultivasinya. Pak Su pun bingung ya, dan dia pun langsung berkata, ngomong-ngomong ya, apa alasanmu memilih tongkat sebagai senjata yang akan kau gunakan? Pak Song, aku yakin Bapak sudah mendengar tentang 10 seniman bela diri terhebat kan? Kata Lin. Lin pun di sini pun berkata, dari 10 yang terhebat, apakah ada yang senjata andalannya senjata tongkat? Tidak ada kan? Maka itu aku akan memecahkan di antara salah satu dari mereka. Dan sekarang di pagi hari, di sini Lin pun langsung datang ke sebuah toko yang bernama Gatli 4G. Dan sekarang dia sedang memilih senjata, dan senjata itu pun senjata tongkat ya. Dan si penjaga toko ini pun langsung menjawabnya, senjata tongkat ya. Tapi tidak banyak murid sini yang memilih untuk menggunakannya. Aku sih punya ya beberapa tombak. Ya stok sekarang, apakah kamu coba lihat? Ketika Lin hanya bisa melihat-lihat dan belum menemukan tongkat yang cocok, si penjaga toko ini pun sangat kesal ketika melihat Lin hanya bisa melihat-lihat tanpa membeli. Dia berkata, nak, jadi beli atau tidak sih? Apakah kau mau main-main denganku, ha? Kau mau yang berat kan? Jangan kemana-mana, aku akan ambilkan apa yang kau butuhkan. Karena terlalu berat, jadi tunggu sebentar ya. Yang beratnya total 65 kg yang dibuat dari batuan inti lautan bintang. Lin yang melihat pun, wow, ini keren kali ya. Dan nama tombak ini adalah tombak Silver Soul. Lin telah mendapatkan apa yang dia inginkan, dan sekarang di sini dia langsung mengecek sistem. Ya, ketika dia melihatnya, dia berkata, wah, sistem bodoh ini kau mencoba mengagetkanku ya. Biar apa? Biar aku mati ya, Pak. Dia pun di sini pun sedang melakukan sebuah draw. Dan sekarang di sini, dia mendapatkan paket naik level dengan sangat cepat. Dan terdapat sebuah kado misterius. Dan ketika dia membukanya, apa? Itu sebuah rompi pemberat. Dan ketika Lin yang menggunakannya, gila sial ini berat kali woi. Berat pelindungnya di tangan kanan pun 20 kg, kiri 20. Dan ini pun luar biasa ya, untuk demi dia naik ke level yang sangat cepat. Dan itu pun tidak bisa langsung dibuka ya ketika dia menolak ya, karena di sini sudah ada waktu yang sudah ditentukan. Dan ketika itu sudah cukup, dan itu pun secara otomatis pun level-level langsung naik. Tiba-tiba ketika Lin keluar, dia pun langsung dihampiri oleh seorang perempuan yang bernama Ye Suang-er. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, di sini seorang pengganggu pun datang yang bernama Tang Ping. Aku dengar-dengar kalau ada sampah yang baru saja terkenal ya. Kalau tidak salah namanya itu Lin Shu. Di sini dia pun langsung menantang Lin dengan sangat gagah beraninya. Ya baiklah kalau kau ingin menantangku. Dan akhirnya di lapangan ini mereka pun gelut lagi. Tang Ping ini pun langsung berlari dengan sangat cepat dan langsung menendang ke arah Lin Shu. Lin pun tidak tinggal diam, dia pun di sini langsung mengangkat kakinya dan mereka pun beradu tendangan. Ya ternyata kau itu boleh juga ya, kekuatanmu itu tidak boleh kuanggap remeh. Dia pun langsung membuat sebuah teknik yang bernama Patina Martial Skill. Itu sebuah floating palm yang langsung menyerang ke arah Lin. Lin pun kaget lah, dia bisa mengenaiku. Dengan kagetnya, Lin pun langsung terdorong mundur. Lin berpikir kalau biasanya aku bisa dengan mudah menghindarinya. Tapi dengan semua pemberat di tubuhku, menghindarinya bukan pilihan yang tepat. Dan Tang Ping dia pun tidak henti-hentinya ketika sekali dia melukai Lin Shu, dia pun langsung terus melukainya dan langsung menyerang ke arah Lin Shu. Dia berkata, ya waktunya benar-benar ya mencederaimu. Tapi di sini tiba-tiba serangan itu pun langsung ditahan oleh tangan Lin. Dia tidak percaya ketika serangannya itu yang luar biasa berhasil ditangkap oleh Lin. Lin berkata,
Kalau kau sudah siap membunuh orang, bukankah seharusnya kau juga siap untuk dibunuh kan ya? Mendengarkan perkataan Lin, dia pun takut cuy. Dia berkata, tunggu, kumohon, ini sebuah candaan. Lin langsung mengangkat tangannya dan langsung melukainya. Dengan kesempatan itu ketika Lin Shu berhasil melukai tangan Tang Pin, dia pun langsung menendang ke arah Tang Pin. Dan dia pun sontak terdorong sangat jauh ya, terpelanting bahkan. Tiba-tiba di sini seseorang laki-laki pun datang yang berlarisan menggebu-gebu amarahnya. Dia berkata, kau berani kali ya. Itu adalah Tang Tian yang saudaranya Tang Ping. Tang Ping pun berkata, Tang Tian tolong patahkan kaki dan tangannya untukku. Dia adalah Tang Tian. Dan daya tarungnya itu 752 di atas dari Lin Shu. Lin Shu pun dengan analisis ya, dia berpikir kalau Tang Tian ini senior tahun ketiga, peringkat ke-100, terkuat se-akademi dan wakil klub tinju kan. Dia berkata, kau berani sekali ya mematahkan tangannya, jadi akan kuhancurkan tangan dan kakimu juga. Tang Tian pun langsung menyerang ke arah Lin Shu. Lin Shu pun berpikir, dengan 100 kilonya yang kupakai, aku tidak bisa bahkan untuk menghindarinya sama sekali. Lin Shu pun di sini pun babak belur, dipukul habis-habisan oleh Tang Tian. Ye Xuang-er pun langsung datang ya. Dia pun mencegah Tang Tian untuk tidak melukai Lin Shu. Dia berkata, aku tidak akan ya membiarkanmu melukai kakak Lin Shu. Kau itu cewek bodoh. Kalau kau ingin jadi cengcorang, menghadang kereta perang, mati saja kau. Yaitu seperti peribahasa Cina yang artinya merasa memiliki kekuatan lebih, yang ingin menghambat kekuatan yang luar biasa besarnya. Dan ketika Tang Tian berusaha untuk memukul Ye Xuang-er, Lin Shu pun langsung berdiri dan dia langsung ya dengan tangannya pun langsung mendorong Ye Xuang-er, sehingga di sini Lin Shu yang terkena pukulan itu gila ya. Dia bahkan terpelanting lagi dan babak belur untuk kesekian kalinya cuy. Bahkan di ambang kematian pun kau bisa-bisanya ya menyelamatkan cewek itu. Dan akan kubuat kau cacat, kata si Tang Tian. Dan tiba-tiba dia pun langsung menginjak tangan dari Lin Shu. Dengan cepatnya guru palsu ini pun langsung datang berlari untuk menyelamatkan Lin Shu. Dia berkata, hei kau Tang Tian, apa yang kau lakukan? Kau berani sekali ya mengajar kelas 2, padahal kau itu sendiri kan kelas 3. Oh, ternyata ada Pak Song ya rupanya. Ya, dia juga sih yang duluan mematahkan tangan adikku. Apakah kau akan membiarkannya? Padahal dia juga menyakiti adik kelas. Dan Lin pun berkata kepada Tang Tian, hei kau Tang Tian, nggak usah membuang-buang waktumu. Tang Tian, aku akan menantangmu untuk adu bela diri 3 hari lagi. Apa? Pak Su pun kaget ya. Pikir lagi lah Lin Shu, kau tidak akan sanggup untuk melawannya. Dan 3 hari kemudian di stadium. Dan di sini dia berkata, selamat sore para hadirin sekalian. Adu bela diri pertama tahun ini akan segera dimulai. Di sisi kanan ada Lin Shu dari kelas 29. Dan dari sisi satunya kita punya kelas 2 yang bernama Tang Tian. Sekarang mari kita lihat bagaimana pertandingan mereka. Mereka pun langsung bersorak, Tang Tian, Tang Tian. Dan kedua guru ini pun berkata, si Pak Su berkata, tidak ada yang tahu sih bagaimana pastinya. Karena di sini, si guru kelas 2 ini pun sangat sombong ya. Dia berkata kalau jangan khawatir lah. Aku sudah memerintahkan Tang Tian agar berbuat hati kepadanya. Setidaknya Tang Tian akan membiarkannya untuk hidup. Alah, sombong kali ya. Tang Tian pun berkata, Lin Shu akankah kau berlutut dan mundur? Atau mending mati terbunuh? Alah, omong kali ya. Aku tidak akan mengasihanimu loh, walau nanti kau mohon-mohon mengundurkan diri. Ya, karena sangat sombong kedua belah pihak itu di sini. Tang Tian pun langsung maju, menggunakan sebuah pedang. Dia mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Bloody Third Sealer. Ya, aku tidak percaya sih Tang Tian memulai dengan pertarungan dengan jurus pamungkasnya. Dan di sini, Lin Shu pun langsung maju menggunakan sebuah tombak yang dia beli di toko Pak, yang keren itu tadi. Yang bernama tongkat itu adalah Silver Soul. Bloody Third Sealer itu dibanggakan karena kegesitan dan ketiba-tibaannya membuat sanggupan menebus leher sebelum siapapun yang bereaksi. Tapi serangan itu pun berhasil ya, ditahan oleh tombak milik Lin Shu. Hah,
Tapi tidak kusangka, Lin Shu sanggup untuk menangkis serangan dari Tang Tian. Walaupun di sini Lin Shu mengalami luka goresan di lehernya. Ia hampir saja nyawanya pun melayang dan akan meninggoy. Tapi tenang, karena di sini dia adalah seorang MC di komik kali ini. Tang Tian pun berkata, "Kau lihat kan itu? Kau tidak akan bisa loh menahan tebasanku ini. Menyerahlah saja, dan kau pasti akan mati sia-sia." Dan Tang Tian pun di sini pula mengeluarkan lagi skill itu untuk kedua kalinya. Dan berkali-kali di sini, Lin Shu pun terkena luka goresan. Para penonton pun berkata, "Bagaimana ini? Pertarungannya terlalu berat. Terhadap Lin Shu, apakah dia bisa untuk mengalahkannya?" Tidak usah kau khawatirkan, serangan Tang Tian itu memang tampak tanpa henti sih. Namun, belum ada kan yang bisa memberikan luka parah kepada Lin Shu. Tang Tian pun berpikir ya, tidak bisa dipercaya, dia berhasil menangkis semua seranganku. Aku tidak bisa melukainya, bahkan dengan mengarahkan pedang Qi milikku. Dan sekarang dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik yang terakhirnya, yang bernama Patina Martial Skill Blazing Strike. Lin Shu pun berpikir ya, ketika Tang Tian pun mengeluarkan sebuah jurus pamungkasnya lagi. Yang satu ini terlihat sangat kuat, aku tidak bisa menahannya begitu saja. Dan Cheng Strike-ku masih belum terisi penuh. Dan di sini, Lin Shu dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Thousand Birds Tribute. Gurunya pun yang melihat gerakan dari Lin Shu, dia berpikir kalau aku terkejut sih melihat Lin Shu bisa memakai skill bela diri sekuat itu. Dia bahkan menggunakan api yang diselimuti oleh energi origin. Apakah dia berhasil ya menghasilkan terobosan dengan jalur kultivasinya hanya dalam beberapa hari saja? Mereka pun di sini langsung beradu skill pamungkas milik mereka masing-masing dan terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Dan di sini yang terpundur dan terdorong mundur adalah Lin Shu. Tang Tian pun berkata, "Tidak kusangka aku bisa terluka begini ya. Kau harusnya merasa sangat terhormat." Tapi ternyata kau sangat bangga ya, kata Lin Shu. Di sini akhirnya sistem pun berkata, perkembangan naik level cepat dan sudah beraksi. Dia pun disebut telah mendapatkan 25 poin skill potensial. Gurunya pun berkata, "Lin Shu, apakah kau tidak apa? Hei Kak Lin Shu, apakah kau? Bangunlah woi." Lin Shu pun langsung dengan semangat, dia pun langsung menjawabnya, "Ya tenang saja, aku baik-baik saja kok." Mereka bertiga pun langsung kaget ya, wah gila. Dan akhirnya pertarungan sejati mereka pun dimulai. Di sini, Lin Shu pun langsung melepaskan pemberat yang dia gunakan. Di sini, kedua orang itu pun bertanya kepada gurunya, "Guru, apa yang digunakan?" Itu adalah rompi pelindung, lengan dan kaki, yang semuanya pun telah diberi pemberat. Aku tidak menyangka Lin Shu bertarung sambil mengenakan semua pemberat itu. Dan ketika pemberatnya dilepas, di sini, ya sontak tahu kan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya kali ini adalah Lin Shu. Dan pertarungan pun telah berakhir. Orang-orang pun yang menonton pun berkata, ternyata si sampah itu loh yang menang dari kelas 29. Dan dia berhasil mengalahkan salah satu dari 100 murid terkuat di sekolah kita. Iya, dia bernama Lin Shu. Tapi Tang Tian pun tidak tinggal diam ya ketika dia sudah kalah telak melawan Lin Shu. Tapi dia tidak mudah untuk dikalahkan, dan dia pun tidak gentar. Dia di sini malah berkata sambil bangkit lagi, "Jangan pikir ya, aku bisa dikalahkan semudah itu. Aku tidak akan loh pernah mengaku kalah terhadapmu." Ketika dia meminum sebuah protein yang membuat dia pun langsung menguap-nguap dan tubuhnya pun langsung berbentuk ya seperti orang-orang anak gym. Lin Shu pun berkata, "Oh tidak men, apalagi nih, kenapa dia berbentuk seperti kayak Hulk?" "Tang Tian, kau itu curang loh, menggunakan obat-obatan terlarang." Tang Tian pun menjawabnya, "Aku mau kau mati, ingat itu ya." Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Patina Martial Skill Searing Fist.